Kali ini kita akan membahas tentang hakikat dan ruang lingkup sejarah. Ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Dan yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Baik, kita akan bahas satu persatu. Apa sih maksudnya sejarah sebagai peristiwa? Merupakan fakta. Jadi sejarah itu adalah fakta dan kejadian yang benar-benar terjadi. Artinya sejarah itu bukan hayalan, ya. Sifatnya objektif. Itu sejarah sebagai peristiwa. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai kisah. Maksudnya apa? Maksudnya sejarah itu bersifat subjektif, bahwa semua tulisan sejarah itu berdasarkan penafsiran dari seseorang atau dari sejarawan. Ya, lanjut. Yang ketiga, sejarah sebagai ilmu. Maksudnya apa? Jadi sejarah itu ilmu, ya. Artinya bahwa pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah, ya. Jadi metode penelitian sejarah itu berdasarkan metode ilmiah, bukan dengan metode yang bisa dikatakan sembarangan ataupun asal-asalan gitulah ya. Kemudian yang ketiga, sebagai seni. Ini dilihat dari cara penulisan dan penyampaian yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sejarawan. Itu memiliki seni sendiri dalam penyampaiannya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan adalah tentang istilah-istilah dalam sejarah. Ya, jadi istilah-istilah ini sering muncul dalam pembahasan dalam pelajaran sejarah. Yang pertama adalah periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, ini dapat saya contohkan seperti ini, ya. Ada zaman prasejarah, zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman kolonial Belanda, zaman pendudukan Jepang, kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Nah, ini urutannya harus pas, tidak boleh terbalik, tidak boleh tertukar. Misal dari zaman prasejarah terus kalian menuliskan ke zaman pendudukan Jepang, nah itu salah, ya, nggak benar. Harus seperti ini, ya, urutannya harus pas. Itu namanya periodisasi. Oke, kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu ada kronologi. Kronologi adalah pembagian urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, contohnya zaman prasejarah itu tahun sebelum Masehi. Zaman kerajaan Hindu-Buddha itu dimulai sekitar abad 4, abad ke-5 Masehi. Kemudian zaman kerajaan Islam itu abad ke-13. Kemudian zaman kolonial Belanda itu abad ke-15. Zaman pendudukan Jepang itu mulai tahun 1942 sampai 45. Kemudian zaman kemerdekaan itu tahun 1945 sampai 1959. Kemudian zaman Orde Lama itu mulai tahun 1959 sampai 1965. Kemudian zaman Orde Baru 1965 sampai 1998, dan zaman reformasi itu dari 1998 sampai sekarang. Nah, ini jadi kronologi dan periodisasi itu tadi, ya. Jadi hampir bersama. Apa yang membedakan? Kalau kronologi itu ada urutan waktunya, ya. Kalau periodisasi itu tidak ada tulisan urutan waktu, hanya menuliskan zamannya saja. Tapi kalau kronologi itu ada waktunya, ya. Ada urutan waktunya nih. Ada sebelum Masehi, abad ke-5, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, seperti itu, ya. Oke, lanjut. Kemudian istilah yang ketiga yaitu kronik. Kronik adalah catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, bisa dikatakan kronik itu adalah bagian kecil dari kronologi. Nah, di situ catatan singkat tentang pemerintahan Indonesia dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Nah, itu kronik. Mungkin bisa saja tentang catatan singkat
tentang kerajaan Hindu-Buddha. Nah, bisa. Catatan singkat tentang zaman kemerdekaan sampai Orde Baru. Nah, itu bisa juga dikatakan kronik. Kemudian istilah yang keempat ini adalah historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, seperti History of Java, sejarah Jawa, itu yang ditulis oleh Raffles. Kemudian skripsi, penelitian sejarah, itu yang ditulis oleh para mahasiswa sejarah, itu tentang penelitian sejarah. Nah, itu bisa dikatakan historiografi. Oke, itu saja pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tetap terus rajin belajar dan saya ucapkan terima kasih.